Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Chandri dengan NPM 202334121010. Nah, pada hari ini saya sedang berada di salah satu destinasi pariwisata yang ada di Karangasem, yaitu Taman Ujung. Taman Ujung ini merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Karangasem yang ada di Bali. Nah, Taman Ujung sendiri dibangun pada tahun 1901 yang awalnya itu bernama Kolam Lirah. Nah, Kolam Lirah itu sendiri memiliki arti sebagai tempat pembuangan bagi orang-orang yang menguasai ilmu hitam. Taman Ujung Karangasem dibangun oleh seorang raja yang bernama I Gusti Bagus Cilantik yang bergelar Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem. Nah, pada awalnya Taman Ujung memiliki luas hampir 400 hektar, tetapi sekarang hanya tinggal sekitar 10 hektar. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan tanah yang berada di Taman Ujung sudah dibagikan kepada masyarakat sekitar. Nah, taman ini adalah milik pribadi dari keluarga Puri Karangasem. Namun, pengunjung diperbolehkan untuk mengunjungi Taman Ujung. Taman Ujung terletak di Desa Ujung, Jalan Raya Taman Tumbu, Karangasem, Provinsi Bali. Dari pusat Denpasar, kita memerlukan waktu sekitar 2 jam perjalanan dengan jarak tempuh 70 km untuk sampai di Taman Ujung. Saat ini saya sedang berada di salah satu bangunan yang terdapat di Taman Ujung. Nah, bangunan ini dulunya merupakan tempat peristirahatan raja pada masa itu. Nah, di ruangan ini kita juga dapat melihat beberapa foto dari keluarga Raja Karangasem. Perlu diketahui bahwa pada tahun 1963, Taman Ujung pernah mengalami hancur lantaran terkena letusan Gunung Agung. Hingga akhirnya pada tahun itu Taman Ujung sempat terbengkalai. Tetapi pemerintah sudah memperbaiki kawasan Taman Ujung tersebut sehingga dari tahun 2003 wisatawan dapat kembali menikmati keindahan Taman Ujung. Di tahun 1909, Taman Ujung mengalami renovasi atas prakarsa Anak Agung Anglurah. Arsiteknya adalah seorang dari Belanda yang bernama Van den Hens dan seorang dari Cina yang bernama Lutu Ang. Nah, pembangunan ini juga melibatkan seorang undagi atau arsitek adat Bali. Taman Ujung memiliki arsitektur yang memadukan gaya Eropa dan Bali. Taman ini memiliki beberapa kolam besar, jembatan, dan taman-taman yang terawat dengan baik. Taman Ujung juga memiliki pemandangan laut dan pegunungan yang sangat indah. Bangunan yang tepat sekali berada di belakang saya yang ini, itu namanya Balai Kapal. Balai Kapal ini sering sekali digunakan untuk tempat-tempat untuk foto-foto prawedding, karena dari sana kita bisa melihat keindahan dari Taman Ujung. Nah, untuk mencapai Balai Kapal, kita harus menaiki beberapa anak tangga. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu ikon yang terdapat di Taman Ujung. Nah, dari sini kita bisa melihat keseluruhan keindahan Taman Ujung. Nah, ini juga merupakan titik puncak dari Taman Ujung. Nah, di Taman Ujung sendiri, kita tidak hanya bisa melihat bangunan klasik, tetapi di Taman Ujung kita bisa melihat indahnya panorama yang disajikan dari area tertinggi yang dihiasi pilar-pilar besar tanpa atap. Dari posisi tersebut, kita dapat melihat ke arah tenggara. Kita akan dapat melihat lautan yang biru dari pantai Ujung. Nah, dari sini kita juga bisa memandang bukit yang hijau yang bernama Bukit Bisbis.
Di Taman Ujung kita tidak hanya bisa melihat wisatawan lokal, tapi kita di sini juga dapat melihat wisatawan dari mancanegara maupun wisatawan dari domestik. Nah, di Taman Ujung juga tidak terlalu ramai, jadi untuk kalian mungkin yang ingin mencari suasana baru dari hiruk pikuknya kota Denpasar, bisa untuk mencoba liburan ke Taman Ujung. Nah, tiketnya juga itu untuk lokal, tiketnya itu 25.000 untuk KTP lokal atau Bali. Nah, untuk dari luar Bali itu harga tiket masuk itu 35.000, dan untuk wisatawan dari luar Indonesia yaitu 100.000. Taman Ujung memiliki beberapa fasilitas yang lengkap untuk menunjang kenyamanan bagi wisatawan, seperti area parkir yang luas, toilet yang bersih, dan beberapa kantin. Tidak hanya itu, bagi para pengunjung yang ingin mencari penginapan di dekat Taman Ujung, tidak akan terlalu sulit karena di dekat objek wisata tersebut sudah terdapat beberapa penginapan yang menawarkan harga yang bervariatif, tergantung jenis penginapan dan fasilitas yang dimiliki. Nah, sekian video dari saya tutup dengan pantun. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur diri, saya ucapkan terima kasih.